Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema hati mantan yang betul-betul sudah tertutup untukmu, betul-betul sudah gak mau denganmu, gak mau ketemu lagi, jadi terbuka kembali saat kamu lakukan ini. Ya, jadi ada kisah ya, dua orang laki-laki bersahabat sejak kecil. Ya, kemudian kuliah juga bareng-bareng dan setelah menikah pun tetap bersahabat ya. Rumahnya pun tidak berjauhan. Tidak taunya di dalam perjalanan kehidupan mereka saat bangkrut pun bareng-bareng ya. Nah, dan ketika mereka mengalami kebangkrutan itu, mereka mengalami hal yang sama. Istrinya sama-sama minggat, sama-sama pergi. Nah, jadi curhatlah mereka berdua ya. Apa nih yang bisa kita lakukan? Begini, sudahlah harta habis, kemudian istri pergi pula ya. Nah, kemudian tiba-tiba datang teman lama mereka juga ya, yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah mereka, berkunjung ya. Kemudian curhatlah mereka berdua nih ke teman tadi. Dan teman tadi ternyata juga pernah punya pengalaman yang sama, dan dia merekomendasikan untuk datang ke seorang guru. Minta nasihat ya, minta sesuatu lah. Minta diijazahkan doa, minta didoakan agar bisa kembali rujuk dengan istri. Nah, teman ini tadi sudah mencoba dan berhasil. Nah, kemudian dengan diantarkan oleh temannya ini, mereka berdua pergilah ke rumah guru tadi. Ya, curhat di sana, dan oleh guru tadi mereka berdua diijazahkan sebuah doa untuk diamalkan ya, setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Doa pembuka ya, dan setelah itu mereka silahkan berdoa dengan doa apa saja yang mereka inginkan. Misal minta istrinya yang sedang minggat tadi nelpon atau tiba-tiba pulang atau apapun ya. Nah, setelah diijazahi doa tadi, mereka pulang ke rumahnya masing-masing ya, dan mulai mengamalkan doa tadi. Nanti doanya mesti ditanya, doanya yang mana Ustadz? Nanti di bagian closing ya, biar videonya dilihat semua. Jadi dalam waktu 3 bulan ya, yang satu orang istrinya balik sendiri ya, karena memang tidak bisa dihubungi. Mau ditelepon, nomor telepon diblokir, mau chatting media sosial semuanya diblokir. Dia datang ke rumah mertuanya, tidak diterima atau diusir lah, sehingga kan tidak bisa berkomunikasi apapun. Satu-satunya cara yang dia punya adalah berdoa, mengamalkan doa tadi. Istrinya pulang, bahkan balik sendiri tanpa diminta ya. Hatinya tergetar, hatinya terketuk, hatinya terbuka untuk kembali kepada suami yang mencintai dan sangat membutuhkannya. Yang satunya lagi tetap tidak ada perubahan ya, tetap istrinya no respon. Nah, kemudian datang lagi mereka berdua ini
eh, kepada guru tadi ya. Sekarang berdua, karena kan sudah tahu di mana rumah si guru tadi. Curhat lagi lah, yang istrinya belum balik. Kemudian guru tadi bertanya kepada yang berhasil, ketika kamu membaca doa itu, kan doanya nih sama nih ya. Doanya sama, diijazahkan waktunya sama oleh guru yang sama. Yang satu berhasil, yang satu belum berhasil. Nah, maka gurunya tanya kepada yang berhasil tadi, ketika kamu berdoa, apa yang kamu rasakan di dalam hatimu? Dijawab oleh yang berhasil tadi, saya yakin guru, dia bilang bahwa istri saya itu masih jodoh saya. Istri saya itu pasti akan balik kepada saya karena saya tahu dia juga masih mencintai saya. Ya, bagus, kata guru tadi. Kalau kamu bagaimana? Dia tanya ke yang gagal tadi atau belum berhasil. Ya, saya tidak yakin sih kalau istri saya itu masih mau dengan saya, karena memang saya kenal betul istri saya itu matre ya. Dia itu mencintai saya kan cuman karena harta saya. Begitu saya bangkrut, ya dia tidak mau lagi dengan saya. Orang tuanya juga matre. Mesti orang tuanya juga sekarang ngompori dia terus agar tidak pernah kembali kepada saya. Nah, apa kata guru tadi? Jelaskan jawabannya. Yang berhasil itu berdoa dengan keyakinan bahwa istrinya akan balik. Ya, sehingga dia berdoa yakin bahwa doanya pasti terkabul. Nah, sementara kamu ini yang belum berhasil, kamu belum berdoa saja sudah ragu. Ya, bagaimana doa bisa terkabul kalau kamu sendiri tidak yakin jika doamu akan terkabul? Kamu sendiri tidak yakin kalau istrimu itu adalah jodoh sejatimu. Nah, jadi yang satu berdoa dengan keyakinan doanya terkabul, yang satu berdoa dengan keraguan doanya tertolak, padahal doanya sama, cara mengamalkannya sama, gurunya sama, waktu diijazahkan doanya juga sama. Yang membedakan adalah keyakinan dan keraguan. Karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, hati yang lalai lagi berpaling itu ya orang yang ragu di dalam berdoa. Nah, jadi ya, kita mungkin sekarang nyari doa-doa yang mustajab kemana-mana. Semua video tutorial kita pelajari, ya. Tetapi kalau kita berdoa, kita sendiri ragu, maka doa kita menjadi tertolak. Karena itu yang paling penting dalam berdoa, doa apa saja yang kita amalkan, kita harus yakin bahwa doa kita terkabul, ya. Oke. Sekarang doa apa tuh yang diamalkan oleh guru tadi? Nah, sebelum kita sampaikan doanya ya, jangan lupa ya yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Oke.
Jadi doanya sangat dahsyat. Ini doa pembuka pintu langit. Ya, kalau pintu langit saja terbuka dengan doa ini, insya Allah pintu hati manusia yang sudah tertutup juga akan terbuka. Ya, jadi doanya insya Allah kita semua sudah hafal. Doa ini tercantum di dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi suatu ketika, kata Abdullah bin Umar, kami sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sedang mengerjakan sholat, ada seseorang yang membaca kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, kan hafal semua nih kita. Ini adalah doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang membaca kalimat begini dan begitu? Nah, kemudian seorang sahabat berkata, saya yang mengucapkannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajibtu laha, futihat laha abwabus sama. Aku kagum dengan kalimat ini, karena dengannya pintu-pintu langit dibukakan. Nah, jadi itu doa yang diijazahkan oleh guru tadi kepada laki-laki tadi, ya. Doa pembuka pintu langit. Nah, maka baca doa ini ya setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Nah, ketika kita akan berdoa, awali dengan membaca doa ini terlebih dahulu ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kita niatkan untuk membuka pintu hati, misal mantan yang sekarang sudah tertutup kepada kita. Nah, setelah itu baru kita isi dengan doa kita. Apa yang menjadi keinginan kita agar dia kembali, agar dia berjodoh dengan kita, dan seterusnya ya. Insya Allah kalau kita yakin dan tekun berdoa, maka pintu hati mantan akan terbuka kembali. Insya Allah semoga tanpa diminta mantan yang akan datang sendiri kepada kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.